jelas mendekatkan. Atau kalaupun misalnya ini dia kesel, ke Loli juga ada sifat keselnya, tapi akhirnya ini akan mereda. Sekarang perlu bahwa ini suatu momen yang baik untuk tetap mempertahankan untuk berhubungan baik dengan Loli. Jadi kan kesempatan, sudah dia merasakan, oh ya saya baik, perasaan itu sudah dikembangkan. Karena sudah dikembangkan, tinggal pakailah ini sebagai suatu kesempatan baik untuk bertahan. Tapi kita harus tahu, jika seseorang sudah terbiasa untuk misalnya membenci, ya kesel, emosi, bukan selalu kesel tapi sekali-sekali emosi, maka pihak Loli pun mungkin akan sekali-sekali membuat perbuatan yang tidak disenangi. Disitulah tantangannya, apakah akan marah lagi atau tidak marah, atau mengekang diri. Kalau bisa mengekang diri dan berturut-turut mengekang diri, maka keadaannya akan membaik dan menjadi bersahabat seperti ibu dan anak, walaupun mungkin tidak dalam keadaan terlalu akrab, tapi masih lebih baik daripada keadaan sekarang. Berarti masih bisa dibilang itu hanya emosi sesaat, Bu, ya, karena sebelumnya kan Laura ini kan menggebu-gebu membenci ibunya, tiba-tiba kan dia mencintai ibunya. Berarti bisa dibilang dia hanya emosi sesaat. Berarti sekarang itu belum tentu emosi sesaat, mungkin ada kebiasaan, begitu ada bapak benci, begitu ada bapak benci. Tapi yang sebetulnya terlalu stres akhirnya didatangi kan merupakan suatu kegembiraan sendiri. Jadi itu dipakai sebagai suatu sarana untuk nantinya membaik jika memang bisa tahan emosi. Mungkin sebelumnya Lolinya ini kan dibilang kena brainwash sama banyak orang sehingga membenci ibunya itu. Pas di BAP pun di Polres Jakarta Selatan dia memberikan 2 keterangan yang berbeda. Apa itu termasuk dalam tekanan juga dengan membenci? Sekarang kita tidak tahu apakah karena brainwash atau karena pacarnya, nggak tahu juga. Tapi ya ngelihatnya kan sebelumnya kan Loli kan menggebu-gebu benci sekali dengan ibunya, tapi kurang dari 2 bulan tiba-tiba berbalik, dia baik sama ibunya. Apa ada indikasi lebih ke apa ya, faktornya apa, apakah ada penyakit mental atau gimana? sekarang kita bayangkan seorang anak remaja, mungkin juga ini cinta pertama, mungkin sekarang pada seorang remaja kalau dilarang oleh orang tuanya, kan dia benci ke orang tuanya. Apa itu bukan hal yang cukup sering terjadi? Kalau cukup sering terjadi, maka dia membenci karena dilarang. Apakah itu merupakan kebencian yang tetap? Belum tentu juga. Tapi kalau misalnya akhirnya ibunya juga menanggapi dengan emosi berlebih, ya menjadi suatu kebencian. Ini terganggu juga nggak sih Bun secara psikisnya melihat ibunya di dalam penjara, dan sedangkan dia memberikan surat penangguhan penahanan untuk sang ibu tidak berhasil, tidak berbuah hasil gitu. Sekarang kan kita tidak melihat, itu kan perjuangan dari Loli. Kalau perjuangan dari Loli, tinggal ibunya kalau menghargai, ya itulah suatu kedekatan. Jadi masing-masing hal mempunyai suatu nilai pendekatan atau menjauh. Kalau misalnya tiba-tiba karena suatu hal dimarahi misalnya, atau misalnya Loli sebaliknya memarahi ibunya karena tidak senang ke Fadel, ya itu kan plus minusnya itu yang jadi persoalan, di mana terjadi pendekatan atau penjauhan. Yang berarti seperti yang bilang tergantung dari kedekatan orang anak dan ibu, ya, itu yang mempengaruhi. Ya, yang mempengaruhi juga bagaimana sebelumnya. Kalau sebelumnya memang biasa dekat, maka ini akan dengan mudah diselesaikan. Tapi kalau biasanya sebelumnya kurang dekat, yaitu jadi biasa-biasa. Nah, Bun, maaf itu kan sebelumnya kan Loli ini kan sempat histeris ya, cekcok dengan orang tuanya pada saat di Polres, bahkan menggunakan kata-kata kasar ya, tak pantas contohnya. Terus seketika tiba-tiba dia berbalik baik dan kembali ke orang tuanya.
Apakah dia memiliki sisi Ini kan semua emosi itu kan bisa berubah-ubah. Emosi dia cinta pada Fadel bisa juga berubah. Dia akhirnya berpikir buat apa dia nanti jadi orang tahanan. Kita nggak tahu. Lalu intervensi yang lain itu juga kita tidak tahu. Jadi banyak hal yang tidak kita ikuti secara detail. Kalau bahasa ilmiahnya apa? Ada nggak kayak orang mempunyai dua karakter kayak gitu? Ini bukan dua karakter, bukan bipolar, tapi itu hal yang manusiawi biasa. Bahwa kita kadang-kadang benci, kadang-kadang senang, ada yang emosinya naik turun, ada yang emosinya ya naik turunnya tidak terlalu parah. Kalau untuk kedua anaknya yang laki-laki Bun, ini kan masih di bawah umur juga ya, melihat orang tuanya di penjara, itu ganggu dianya nggak sih Bun? Dan dapat bulian nggak sih Bun di sekolah? Kalau anak-anak sekarang rata-ratanya membuli. Jadi kita lihat situasi lah sekarang. Nanti mungkin ada pencerahan atau ada penekanan dari guru-guru. Jika membuli maka keadaannya akan berbeda. Kalau untuk psikisnya sendiri terganggu nggak Bun, dua anak ini dengan bulian-bulian itu nanti? Jelas terganggu, tinggal bagaimana anak-anak itu mengatasinya. Bagaimana kekuatan kepribadiannya sehingga dia tidak terlalu terpengaruh, tapi terlalu terpengaruh atau terpengaruh sedikit, itu akan berbeda satu dengan yang lain. Oke. Terima kasih Bu.